Udah kurang lebih 2 mingguan gue pakai gamepad paling terjangkau dari FlyDigi, yaitu seri Dune Fox. Gue merasa cukup mixed feeling dengan gamepad ini. Soalnya di sisi lain, gamepad ini tuh lumayan menarik dan di sisi lain kerasa ada yang masih nanggung. Berikut ulasannya. Dari isinya kita dapat gamepadnya, kabel Type-C, buku panduan, dan dongle. Itu aja. Kita mulai dari yang menurut gue masih kurang dan seharusnya sih bisa diimprove. Gamepad ini tuh terlihat sangat basic, kayak ya udah cuma sekedar gamepad aja. Bahkan button ekstra buat makro yang biasanya ada di belakang pun nggak ada. Saran gue sih mungkin ke depannya bisa dikasih 1-2 button makro dedicated dan ya jangan terlalu kosong kayak gini aja sih. Kemudian, button switch antar koneksi pun nggak ada ya di sini, nggak kayak abang-abangnya. Padahal gamepad ini tuh mendukung koneksi antar perangkat dengan berbagai tipe koneksi loh, kayak wired, dongle, dan Bluetooth. Jadi ya kita mesti pakai kombinasi button lagi untuk merubah koneksinya. Dan juga gamepad ini sampai saat video ini dibuat tuh belum mendukung untuk konsol PS dan juga Xbox. So, ini jadi notes aja ya. Kemarin gue juga dikasih tahu sama FlyDigi kalau gamepad ini tuh joystick circularity-nya tuh bisa diganti dari rectangle ke circle dengan kombinasi button start plus select plus FN selama 3 detik. Nah, tapi pas di aplikasi FlyDigi Space Station tuh kayak nggak ada pilihan ganti mode circularity-nya gitu kayak abang-abangnya. Padahal fitur itu fitur yang sama gitu. Dan kenapa nggak dimasukin ke software-nya aja ya? Ya, semoga kedepannya sih ada update ya, biar bisa ganti via software aja sih. Ya, walaupun sekarang sih udah tetap ada infonya di buku panduan juga. Terus, button switch untuk mendekin travel distance pada button LT dan juga RT tuh masih belum ada di sini. Padahal ini fitur lumayan yang sering gua pakai ya, dan semoga sih kedepannya bisa ada tambahan ini ya, jadi biar enak gitu. Kemudian pas gua atur getarnya via software, entah kenapa feel-nya tuh kayak sama aja gitu. Padahal udah gua kurangin atau gua tambahin. Entah ini bug atau bukan sih, tapi kalau via shortcut itu berasa bedanya. Lalu dengan harga 430 ribuan saat video ini dibuat, rasanya gamepad ini tuh masih agak kesulitan untuk bersaing mengingat kompetitor tuh bisa ngasih fitur yang lumayan banyak dengan harga yang mirip. Menurut gua, FlyDigi tuh mesti bisa memilah fitur mana aja yang paling banyak dipakai user dan mana yang tidak. Kemudian diaplikasikan ke gamepad yang paling terjangkaunya ini supaya tetap bisa bersaing. Tapi rada dilema juga ya, karena kalau nambahin fitur lainnya tuh ntar mirip kayak gamepad Direwolf lagi ya. Dan harganya mepet-mepet gitu. Nanti takutnya malah bisa mematikan saudaranya sendiri. Jadi ya semoga ada jalan ya. Nah dari gua, kekurangan yang bisa diimprove tuh cuma segitu aja sih. Sekarang kita ke yang keren-kerennya. Mulai dari dusnya gua suka, karena sekarang tuh udah ada gambar produknya ya, walaupun cuma dus covernya aja sih. Dan pas dibuka kelihatan deh, dusnya tuh kayak dus FlyDigi lainnya yang simple gitu. Tapi gue tetap salut soalnya ada peningkatan dari sebelumnya ya. Walaupun sepele, tapi gue suka memperhatikan packaging dari barang yang gue punya. Kemudian desain dan juga build quality. Ini kerasa solid dan lembut, enak dipegang juga dan nggak kerasa murahan lah. Desainnya juga gue suka karena kayak vintage-vintage gitu ya dengan warna beige. Layoutnya pakai layout Xbox dan warnanya ini kayak agak soft gitu dan nggak mantulin cahaya, kecuali di bagian button ABYX-nya yang lebih shiny. Untuk LT dan RT-nya juga udah bisa nerima input dari yang sedikit hingga yang full. Serta joysticknya juga udah ada Hall effect-nya, pas pakai mode circle bisa dapat error rate di 0,5-0,6% aja. Dan ini udah bagus. Kemudian juga ada kombinasi button untuk rapid fire yang gue sendiri gak pernah pakai sih, tapi good lah kalau dikasih mah. Lalu untuk polling rate di mode dongle dan juga wired ada di sekitaran 500 Hz. Dan di Bluetooth tuh ada di sekitar 125 Hz. Ini udah cukup baik lah. Terus walaupun ini tuh seri paling budget dari FlyDigi, tapi tetap disupport oleh software universalnya. Ini langkah yang bagus ya, soalnya yang lain tuh masih belum pada punya software kayak gini. Walaupun secara fitur tetap ada penyesuaian ya, at least nggak perlu banyak hafalin kombinasi button untuk atur ini itu. Kemudian koneksinya juga ada 3, bisa wired, dongle, dan juga Bluetooth. Ini hal yang bagus mengingat seri paling budget pun masih dikasih koneksi yang lumayan lengkap. Dan untuk ganti koneksi pun gampang ya. Misalnya mau ke Bluetooth, tinggal tekan button ini dan juga Y, kemudian tinggal pairing aja. Atau kalau mau ke Nintendo Switch bisa pakai button ini plus B, atau kalau mau balik lagi ke dongle bisa klik button ini dan juga A. Semua shortcut-nya itu ada di buku panduan ya, jadi pastiin baca aja deh.
Kalau baterai masih tergolong oke, berasa awet juga karena emang nggak ada lampu-lampuan, jadi konsumsi baterainya itu pun pasti bakal lebih panjang. Apakah ada trouble selama pemakaian? Pas gue coba sih enggak ya. Kebetulan sekarang gue lagi suka main emulator dan lebih sering di PC, jadi ya work well aja gitu. Kalau di device lain kayak iPad juga software aman-aman aja, nggak pernah ada trouble. Kalau di Switch gue nggak nyoba karena gue nggak punya Switch-nya. So, kesimpulannya, gue suka karena udah banyak gamepad dari FlyDigi yang masuk ke Indonesia. Gue juga suka karena segmennya tuh udah mulai lengkap ya. Cuma emang pasar Indo tuh ya rada serem ya karena rame banget gitu. So, FlyDigi tuh mesti punya sesuatu yang beda atau ya bisa mepetin harga di rata-rata harga gamepad di Indonesia. Gamepad ini pun ya bakal jadi alternatif lain buat yang ada di pasar Indonesia, dan hal keren yang masih bisa menjadi pembeda dengan gamepad lain adalah adanya software dedicated yang bagus. Gue berharap sih ada seri lanjutannya yang emang bisa mepetin harga rata-rata gamepad di Indonesia, namun tetap membawa fitur dan kualitas FlyDigi lah. Dan kalau misalnya bisa kayak gini sih, wah ini bakalan laris banget sih. Overall ini gamepad memang basic tapi udah oke, dan juga paling pentingnya ada software tentunya ya. Gue berharap sih kedepannya bisa lebih dari ini, gue yakin bisa gitu dengan nambah fitur-fitur yang memang disesuaikan juga tentunya. Demikian pembahasan gamepad FlyDigi Dunfox selama 2 minggu pemakaian. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue yang pamit, dan bye!